Rom. Bang, melihat polemik kasus yang lagi ramai viral Bang, yang anak bus rental yang bapaknya meninggal karena ingin mengambil mobilnya tanpa didukung oleh pihak polisi setempat, ketika sebenarnya dia udah melaporkan hal itu, mobilnya dibawa kabur dan akhirnya menjadi masalah karena itu mobilnya dibeli oleh oknum TNI AL dan ini dipermasalahkan. Abang melihat secara hukum, melihatnya seperti apa? Nah, kalau kita lihat kasus tersebut, ini adalah sangat kita sayangkan. Karena kenapa? Ini adalah konflik sosial, di mana ada satu masyarakat itu punya satu permasalahan terkait kepemilikan mobilnya dan membutuhkan daripada satu pengamanan untuk dirinya terkait mobil yang dimiliki, namun pihak kepolisian itu malah mengabaikan. Nah, akibat dari pengabaian ini, maka adanya korban. Nah, ini kita sangat sayangkan. Dengan ada kejadian ini, kita meminta harus adanya perubahan daripada sistem penerimaan terkait laporan kepada polisi. Baik laporan secara tertulis ataupun laporan secara spontan. Karena namanya satu peristiwa hukum. Ingat ya, suatu peristiwa hukum di dalam sosial kehidupan masyarakat itu kan tidak melulu melalui satu peristiwa-peristiwa lainnya. Artinya bisa terjadi spontan. Nah, kalau terjadi spontan, kalau si korban itu harus membuat satu laporan resmi dan seterusnya, maka yang ditakutkan adalah kejahatan itu sendiri malah bisa kabur, malah bisa terabaikan. Nah, ini yang kita sangat sayangkan. Sehingga ini harus ada introspeksi dari pihak pimpinan Polri dalam hal ini. Tapi yang lebih utama harus ada punishment kepada pihak kepolisian sektor setempat yang didatangi oleh pihak korban namun diabaikan. Tidak boleh hanya sebatas mutasi, tidak boleh sebatas hanya dipindahkan. Ini harus diproses karena menimbulkan jiwa, ada korban. Berarti langkah yang diambil oleh pihak polisi dan aparat hukum setempat yang menindak tegas pelaku yang menembak akhirnya membuat meninggal ayah korban dari kasus ini ditangani oleh Propam sudah tepat Bang? Kasus ini ditangani oleh Propam. Ini kan ada dua case. Satu peristiwa penembakan itu sendiri itu kan pidana murni. Namun yang kedua kasus daripada kelalaian pihak kepolisian itulah yang ditangani Propam. Nah, jadi ada dua case. Nah, kita mintakan bahwa kedua case ini harus betul-betul kita kawal, harus betul-betul harus ada satu efek jerah. Tapi di inti semua permasalahan pihak kepolisian harus mengintrospeksi, harus adanya reformasi di tubuh Polri sendiri, bahwa tidak harus masyarakat melapor resmi. Kalaupun masyarakat datang minta tolong kepada pihak kepolisian, wajib polisi harus menindaklanjuti, terlepas ada atau tidaknya barang bukti yang ada di korban. Tidak mungkin seorang masyarakat datang ke pihak kepolisian kalau memang dia tidak merasa terancam. Tidak mungkin seseorang masyarakat datang kantor polisi kalau tidak ada masalah. Tidak mungkin, karena kita tahu masyarakat itu alergi urusan dengan polisi. Masyarakat tuh paling takut, paling males kalau datang ke kantor polisi. Nah, kalau sudah masyarakat datang, apalagi pihak telepon atau apa, polisi wajib datang. Tidak boleh malah dibiarkan. Bang, berarti apa namanya? Ini akan mencoreng nama baik institusi kepolisian dan pihak terkait ya Bang? Dengan adanya kasus ini akhirnya nama baik pihak baik polisi dan oknum dari TNI AL yang menembak korban hingga meninggal ini akan mengganggu citra dan nama baik institusi tersebut. Jadi di sini tidak ada lagi penggunaan oknum karena pelakunya sudah jelas. Ya, betul. Ya, dari profesi pekerjaannya apa sudah jelas. Jadi tidak boleh lagi selalu ditutup-tutupi oknum seolah-olah itu pribadi. Ini nggak boleh. Institusi harus berbenah, baik itu TNI ataupun pihak kepolisian. Harus jiwa besar. Tidak boleh melindungi daripada hal-hal yang memang menyangkut masyarakat. Masyarakat itu negara wajib hadir, negara wajib melindungi masyarakatnya. Bukan malah negara yang bertanya untuk minta perlindungan kepada masyarakat. Terbalik ini. Karena negara itu membiayai daripada institusinya, daripada kegiatan mereka, itu kan dari rakyat.
dari pajak-pajaknya rakyat. Nah, kenapa rakyat begitu pada saat minta pertolongan atau perlindungan malah diabaikan? Bahkan yang menjadi korban adalah masyarakat itu sendiri. Dan pelakunya jelas, yaitu TNI. Ini kan tidak boleh dibiarkan. Betul. Bang, melihat kasus ini Bang, ternyata ada oknum yang membackingi ketika orang nyewa rental ternyata mobilnya dibawa kabur, ternyata ada backing oknum sendiri ini. Melihatnya seperti apa? Apa solusi ke depannya agar kejadian ini tidak terjadi lagi ke depannya, Bang? Nah, harusnya kan jelas bahwa ABRI tidak boleh merangkap pekerjaan, nggak boleh merangkap jabatan misalnya. Itu wajib diterapkan. Karena yang kalau sudah merangkap jabatan munculkan kepentingan pribadi. Ya, kepentingan pribadi. Walaupun kayak saya seorang advokat, kalau saya bekerja lain misalnya, otomatis kan kelalaian, terbengkalai pekerjaan saya sebagai advokat. Karena saya lebih mengutamakan mana faktor yang menguntungkan. Nah, ini yang lebih sangat kita sayangkan. Jadi itu yang solusi ke depannya. Betul. Jadi tidak boleh adanya double pekerjaan atau merangkap. Karena kenapa? Akan melalaikan tugas jiwa panggilan dia sebagai polisi, sebagai TNI atau sebagai advokat. Terakhir Bang, apa dukungan moral Abang yang disampaikan kepada anak korban yang ayahnya meninggal ditembak, Bang? Apa yang ini Abang sampaikan? Teruslah cari keadilan dan pertahankan keadilan itu. Saya yakin kebenaran dan keadilan akan menemukan jalannya.